Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sedikit ngobrol sama salah seorang yang sangat istimewa di dalam hidupku khususnya. Aku ingin bertanya sedikit. Lihat dong ke kamera. Ini percobaan aja ya. Laki-laki seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh seorang perempuan untuk memilih calon imam? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Tafadhali. Pertanyaannya loh. Atau saya bantu ya. Apakah perempuan itu sangat butuh enggak? Misalnya dengan laki-laki yang sispek atau sangat butuh enggak untuk menjadi calon imam, laki-laki yang harus dia punya rumah terlebih dahulu atau seperti apa? Atau kepribadian seperti apa yang paling dibutuhkan oleh sosok seorang akhwat untuk memilih calon imam? Itu banyak banget pertanyaannya ya. Mungkin yang pertama ya, nggak tahu nih suara aku kedengeran nggak ya. Silahkan. Mungkin yang pertama yang dilihat itu bukan pertama kali ya, first impressionnya mungkin bukan wajah atau bentuk badan gitu ya. Oh, dengar Tapi- saudara, bukan wajah atau bentuk badan. Lanjutkan. Tapi mungkin dari akhlaknya ya, salah satu. Soalnya Akhlak, kan, tulis akhlak. itu loh, aku belum selesai. Tapi ini percobaan doang loh ya, percobaan doang, nanti lah aku kalau ini malu soalnya. Jadi itu perempuan itu kan pada fitrahnya ya lebih nyaman kalau misalkan itu kita itu bersama seseorang yang satu frekuensi, melindungi gitu istilahnya ya. Terus habis itu enggak ya punya pendirian yang sama-sama kayak kita. Contohnya seperti ya menjaga pandangan gitu kan kita pengennya kalau misalkan menjalin hubungan ya kayak gitu ya. Jadi satu sama lain saling menjaga. Kalau misalkan kita mau pasangan kita jaga diri ya kita jaga diri kita sendiri dulu kayak gitu. Oh, seperti itu. Berarti yang paling dibutuhkan adalah akhlak gitu ya. Akhlak, kemudian frekuensinya itu sama. Artinya misi dan cita-citanya ke depan itu sama. Kemudian yang ketiga tadi apa saya? Komitmen ya. Komitmen yang besar. Misalnya kalau kita mengharapkan pasangan kita itu orang baik, kita juga harus memperbaiki diri. Kalau kita pengen pasangan kita itu menjaga pandangan, kita harus latihan terlebih dahulu untuk menjaga pandangan. Jadi tidak terlalu misalnya wajahnya harus ganteng-ganteng banget atau mungkin tubuhnya itu sispek. Itu memang juga dibutuhkan, tapi tidak menjadi satu-satunya yang paling utama. Tapi kan memang ya meskipun pada awalnya kan masih tahap pertama ya, pada awalnya mungkin kita nggak mandang wajah, tapi kan kalau misalnya kita udah tahu sifatnya bagus kan kita juga ya pasti ada pertimbangan lain ya. Misalkan di antara 3 orang yang akhlaknya sama-sama bagus nih, terus kita tahu dari orang tuanya juga bagus orangnya, terus kita tahu pokoknya akhlaknya bagus ya. Dan dari tiga-tiganya ini, nah kita bisa pertimbangkan lagi wajah kayak gitu kan kita tetap aja diberikan hak untuk memilih kan. Berarti intinya wajah itu bukan nomor pertama ya, itu nomor yang selanjutnya. Yang pertama adalah akhlak itu. Karena kan hadisnya seperti itu kan, perempuan itu ya maksudnya kita perempuan dan laki-laki ya memang harus kalau misalkan ada yang gini-gini, kalau ada yang datang kepadamu laki-laki yang solih, terus apa saya hadisnya tuh saya yang kamu sukai agamanya dan akhlaknya. Nah kan yang pertama kan itu kan yang dipertimbangkan buat perempuan loh ya. Kalau laki-laki sih ada beda lagi hadisnya ya kalau buat laki-laki. Itu kalau perempuan kan itu. Jadi kadang-kadang itu kalau misalkan kita menolak pilihan pertama tuh kadang-kadang yang kedua itu malah
lebih bagus atau lebih kadang-kadang malah nggak sebagus grade pertama gitu, tapi tergantung kondisi. Kalau yang pertama masih awam tapi wajahnya oke tapi bisnisnya oke, ya perlu dipertimbangkan lagi. Kalau kamu bisa ngajarin dia ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tuh perempuan kan kebanyakan pengennya diajarin ya. Menikah itu karena suaminya pengennya yang lebih tua bisa ngajarin gitu kebanyakan. Jadi kemana-mana ya saya ingat. Ya jadi buat teman-teman seperti itu ya. Jadi yang bukan bukan masalah bukan masalah wajah yang menjadi prioritas utama bagi seorang akhwat, tapi bagaimana sosoknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana akhlaknya. Bagi teman-temanku yang masih saat ini memantaskan dirinya untuk menjalin ikatan yang suci, maka sikap yang terbaik yang teman-teman bisa lakukan adalah, dan kita lakukan adalah, memperbaiki diri kita. Karena insya Allah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan melenceng, bahwasanya mukmin yang baik akan ketemu dengan mukminah yang baik. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada kesempatan yang lebih bagus lagi, kita akan buat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.